Saudara, kasus aborsi ilegal terkuak atas kecurigaan warga melihat banyaknya perempuan keluar masuk dari dalam sebuah rumah. Kecurigaan pun berakhir dengan penggerebekan. Sejumlah pelaku ditangkap termasuk para pelaku aborsi yang masih dalam penyembuhan. Dalam penangkapan ini, saudara, diketahui 2 residivis menjadi dalang kejahatan ini. Jurnalis Kompas TV Intan Nazar mengulasnya di Gelar Perkara. Pasca penggerebekan, kondisi kontrakan praktik aborsi ilegal tampak sepi. Tim gelar perkara mendatangi TKP secara langsung. Ditemukan sejumlah saluran pembuangan dibongkar oleh pihak kepolisian untuk menelisik kasus lebih dalam, serta mencari jaringan manusia pasca dilakukannya aborsi yang diduga dibuang pada saluran pembuangan. Ya, saudara, tepat di lokasi saya mengabarkan saat ini merupakan TKP dari praktik aborsi ilegal yang terjadi di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalau tadi kami sempat berbincang-bincang dengan pihak Ketua RT, begitu di mana memang Ketua RT di sini menyampaikan pelaku ini kemudian mengontrak ada 2 rumah begitu ya. Kalau kita lihat di belakang saya ini tepat ada rumah yang pertama yang dikontrak oleh pelaku. Kalau kita lihat kondisinya saat ini sudah dipasang garis polisi, kemudian juga untuk kondisi pagarnya sudah dalam keadaan yang terkunci, dan kalau kami melihat kondisi dalam dari rumah ataupun dari bagian teras rumah ini dalam keadaan yang masih rapi begitu. Nah, berbanding sebaliknya dari rumah utama yang dilakukan sebagai tempat lokasi praktik aborsi ini, saudara, di mana memang kalau kita lihat kondisinya saat ini sudah dipasang pula garis polisi dan juga ada beberapa kemudian saluran pembuangan yang dibongkar oleh pihak kepolisian untuk kemudian untuk menemukan beberapa jaringan manusia yang terdapat di dalamnya begitu, dimana kalau kita lihat di sini ada kemudian beberapa tumpukan karung ya setelah dilakukannya pembongkaran saluran pembuangan tersebut, saudara. Dan juga kalau kita lihat kondisi dari pintunya ini sendiri sudah dalam keadaan yang terkunci. Kalau tadi kami sempat mengobservasi pada bagian dalam ataupun bagian teras dari rumah ini, saudara, kami melihat adanya beberapa tumpukan-tumpukan karung, di mana memang kemudian kalau tadi kami juga sempat lihat ada pembongkaran beberapa saluran pembuangan juga yang berada di teras dari rumah ini, saudara. Nah, tidak hanya itu, kami juga melihat kemudian untuk dari bagian pintunya di sini juga sudah dipasang dari garis polisi, kemudian juga dari bagian gagang pintu juga sudah dalam keadaan yang rusak begitu ya, untuk kemudian di mana kemarin juga polisi sempat melakukan penggerebekan di rumah ini, saudara. Nah, tim gelar perkara berbincang secara langsung dengan Ketua RT setempat. Usman, Ketua RT yang menjabat di area tersebut, mengungkapkan para pelaku ini tidak pernah memberikan identitas diri mereka pasca mengontrak rumah tersebut. Menurut Ketua RT, pelaku telah tinggal di rumah tersebut dalam kurun waktu hampir 2 bulan. Berdasarkan laporan warga yang diterimanya, rumah korban kerap didatangi para wanita dan disinyalir merupakan tempat penampungan tenaga kerja wanita ilegal. Pengontrak itu tidak langsung lapor ke Ketua RT. Gitu. Yang memberitahu hanya pemilik yang punya rumah, malah pemilik yang lapor, Pak, ini tetangga saya sudah, rumah saya sudah ada yang ngontrak, kemudian nanti lapor ke Bapak. Ternyata sampai dari penggerebekan tidak ada laporan ke saya. Cuman memang saya proaktif untuk menanyakan teleponnya, kemudian saya hubungi by telepon, dia hanya janji-janji. Kemudian saya juga dapat laporan dari warga, ada aktivitas di dalam, tapi kayaknya sedikit ngumpet-ngumpet karena mereka nggak sosialisasi juga sama tetangga. Akhirnya saya samperin ke sini, saya lihat di dalamnya ada apa. Ternyata mereka menghindar dengan alasan lagi mandi atau lagi sibuk. Jadi sampai terakhir pun penggerebekan saya nggak ketemu sama yang punya. Nah, barang-barang di dalam itu juga masih kosong. Kalau melalui telepon dia bilang belum pindah 100%. Dia hanya sedikit-sedikit pindah gitu. nah, untuk dari kepindahannya sendiri, Pak, sudah berapa lama kemudian si pelaku ini mengontrak rumah ini, Pak? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, dari pertengahan Mei sampai Juni sekarang gitu. Cuma kan kadang dia nggak pernah nempatin, jadi pagi datang sore pulang
gitu. Kadang satu hari kosong, satu hari isi gitu. Jadi nggak tentu juga. Oke, nah untuk dari masa kontraknya sendiri kira-kira berapa lama Pak? 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Nah, pada saat dia melakukan dia kontrak di sini begitu Pak, adakah aktivitas yang Bapak lihat dari para pelaku ini ketika berada di rumah ini Pak? Iya, yang kita lihat itu biasanya suka ada mobil di sini standby. Kalau saya lihat standby dia. Jadi datang bawa penumpang, dibuka pintunya hanya sebelah kiri, kemudian dia turun ke dalam, masuk ke dalam, kemudian pintu ditutup. Mobil standby di sini. Setelah dia melakukan aktivitas di dalam, mereka keluar, masuk ke mobil terus langsung pergi. Nah, kita nggak ada yang tahu aktivitas apa sih di dalam gitu. Sebegitu mulusnya mereka melakukan aksi ini ya Pak ya, jadi nggak ada warga yang mencurigai gitu. Iya. Bapak sendiri mencurigai nggak Pak gerak-geriknya? Bukan mencurigai aborsi, malah mencurigai ini pekerja ilegal atau pekerja pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga gitu. Tidak ada pikiran aborsi atau karena bukan perempuan lagi hamil ke sini, terus nggak ada yang teriak-teriak gitu. Jadi nggak curiga ke sana. Kami pun berbincang dengan salah seorang tetangga. Atika, tetangga pelaku, juga mengaku kerap melihat tamu wanita datang ke rumah tersebut. Pelaku juga dinilai cenderung tertutup dan tidak pernah berinteraksi dengan para tetangga. Kayaknya mereka itu takut ketemu orang. Pernah dia keluar gitu, pas saya juga nyiram, saya ketawa gitu, dia masuk lagi. Pernah ibu sapa juga atau mereka Ya, pernah? kalau saya yang menyapa. Oh, oke. Iya, Tapi langsung masuk rumah gitu? iya, Nggak pernah berinteraksi artinya mereka sama sekali? enggak dengan tetangga, enggak. Di sana tertutup orangnya? Iya, seperti itu. Lebih lanjut, tim gelar perkara juga berbincang dengan Kapolres Jakarta Pusat. Dalam keterangan yang diberikannya, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan telah membekuk 9 orang pelaku di kontrakan tersebut. Di antaranya eksekutor, pelaku, supir, ART, pasien aborsi ilegal, serta 1 orang kekasih dari pasien. 2 di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa pada jaringan Cikini, Jakarta Pusat. Komunikasi keduanya kembali terjalin pada bulan Maret 2023 pasca lepas dari BUI. Pada saat penggerebekan pertama memang kami menemukan di sana ada 8 orang. 8 orang ini 7 diantaranya atau 3 diantaranya kami tetapkan sebagai pelaku utama. Ya, tadinya yang pertama itu SM sebagai eksekutor, kemudian belakangan setelah kita dalami baru ketahuan bahwa ternyata NA ini otaknya, kemudian juga SA sebagai driver yang menjemput, karena sistem mereka tuh rapi sekali, tidak seperti modus operandinya, tidak seperti kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk pasien tidak dibenarkan dia datang sendiri, tapi diminta menunggu di satu tempat untuk dijemput. Total sampai dengan kemarin 9 orang kami tetapkan sebagai tersangka, diantaranya pelaku utamanya 3 ataupun yang mengelola ya, yang mengelola 3 ditambah 1 ART, asisten rumah tangga ini yang dari awal mengatakan hanya bersih-bersih, ternyata tahu. Ya dia tahu dan dia ikut mempersiapkan alat-alat. 4 orang ditambah 4 pasien dan 1 laki-laki. Ada 9 orang berarti totalnya ya Pak ya. Nah tadi saya juga penasaran gitu, otaknya NA ini kan sebagai otaknya begitu. Mungkin boleh detailnya bagaimana Pak untuk dari pembagian perannya sendiri? NA ini seorang residivis. Di tahun 2020 NA terlibat kelompok aborsi, klinik aborsi yang di wilayah Jakarta Timur. Termasuk juga SM. Nah mereka pada saat di klinik aborsi yang lalu, SM ini hanya sebagai asisten. Kemudian NA juga berperan sebagai orang yang mencari pasien, berkomunikasi dengan pasien. NA juga jaringan Cempaka Putih, jaringan dari Cikini, ya Cikini yang beberapa waktu lalu juga kita gerbek. Nah artinya NA sama SM ini memang residivis yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang klinik aborsi. Hanya sayangnya
kedua orang ini dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini tidak ada satupun yang memiliki latar belakang medis. Kombes Komarudin juga menjelaskan kasus ini tengah dilakukan pendalaman lanjutan dengan mencari bukti lainnya berupa jaringan manusia yang sebelumnya ditemukan polisi di area saluran pembuangan setelah dilakukan berbagai olah TKP. Nah, kegiatan kemarin kita melakukan upaya pencarian janin. Sebagaimana keterangan dari SM, bahwa selama periode waktu dari 15 Mei sampai dengan 27 Juni saat mereka digerebek, dia mengaku kurang lebih sudah melakukan aborsi terhadap 50 orang wanita lebih di sana. Nah, kegiatan pertama pembongkaran kita lakukan dengan membongkar septic tank yang kami duga biasanya kan lazimnya kalau kloset itu kan pasti jatuhnya ke septic tank. Kita telusuri ke septic tank ternyata kosong. Ya ternyata kosong dan septic tank itu isinya air bersih bukan air kotor. Nah, inilah kami juga mencurigai apakah ada penampung lain. Kami bongkar juga yang septic tank yang kedua juga ternyata kosong. Barulah kemarin pada saat pembongkaran, di hari pertama itu kami mencurigai, kami menemukan di saluran air di depan ya, di got depan itu, kami menemukan ada satu sel jaringan, diduga jaringan manusia yang berada di luar. Nah, oleh karena itu kemarin kami melakukan upaya yang kedua juga, kami telusuri gorong-gorong, telusuri saluran air, sampai dengan dari mulai TKP sampai dengan batas mentoknya di saluran itu ada kurang lebih sekitar 70-100 meter. Kita terus sana dan alhamdulillah kita juga menemukan beberapa bagian sampel ya yang kami duga itu merupakan jaringan dari janin-janin yang dibuang oleh mereka. Kasus aborsi ilegal ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga mengatakan praktik aborsi ilegal ini sangat berbahaya, mengingat praktik ini kerap dilakukan oleh orang yang tidak memiliki latar pengalaman di dunia medis.